lama antara kebasan sampai notok yang sudah dinonaktifkan. Setelah kurang lebih 2 minggu dinonaktifkan, kondisinya seperti apa nanti kita telusuri untuk kita lihat. Kalau kita zoom jauh di sana, itu ada stasiun Kebasen baru ya. Itu stasiunnya, dan di belakang sini ada terowongan Kebasen yang baru. Kondisi rel antara Kebasen dan Notok yang sudah ditutup seperti ini ya. Setelah kurang lebih 2 minggu tidak dipakai, berkarat. Masih rapi tapi berkarat. Nah, ini sampai belokan sana juga, nanti kita coba ke sana. Dari tikungan tadi kita sampai di sini dekat Tanjung Gerak ya. Relnya masih itu, belum dicopoti, masih utuh. Nanti coba kita lihat di bawah terowongan ya, kalau bisa nyampe ke sana. Kalau kita perhatikan baik-baik, pegangan dari rel ini beberapa sudah ada yang dicabut, jadi tinggal nah itu beberapa dicabut, beberapa dipasang seperti itu. Sepertinya kemarin juga terjadi penyepotan. Ya, saya di sini mendekati mulut terowongan. Ini tadi kita dari sana, kita lihat kondisinya ya, itu mulut terowongan Kebasan yang lama. Jadi terowongannya ditutup. Kemungkinan kenapa ditutup adalah karena untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya di terowongan disalahgunakan dan lain sebagainya. Kita pengen ke sana sih, deket biar lihat, tapi nanti dilihat bisa apa enggak. Sebenarnya kondisinya sama, beberapa dicopot gitu ya. Pancang bantalannya beberapa ada yang dicopot, ada yang masih terpasang. Saya pengen mendekat, tapi karena di sini ada pagar, walaupun ada lubang, tapi saya bingung mau naruh motornya di mana. Jadi nanti mungkin sebelah sananya kita pengen lihat seperti apa. Jadi ini digembok ya gengs, digembok, kita nggak bisa masuk. Sebelahnya adalah bukaan mulut terowongan Kebasan yang sebelah utara. Oke, saat ini saya berada di bukaan mulut barat dari terowongan Kebasan lama. Ini saya sedang berjalan menyusuri rel yang sudah tidak digunakan. Belakang saya ada kelihatan jembatan Serayu yang baru ya. Nanti yang lama kita lihat. Secara umum relnya sudah berkarat ya. Kalau tadi beberapa bantalan itu dilepas pancangnya, kalau di sini masih lengkap pancangnya. Saya juga kurang paham diambil buat apa. Coba kita akan mendekat ke terowongan. Di atas kita ada jembatan jalan yang sudah tidak digunakan karena jalan ini sudah ditutup. Tersebut diganti overpass yang ini yang di atas, ini yang baru. Ini overpass yang baru dan melewati atas jalur kereta juga. Nah, di situ kelihatan overpass Kebasen. Oke, kita mencoba mendekat ke terowongan Kebasen yang lama. Kita lihat dalamnya seperti apa. Di atas ada tulisan terowongan Kebasen, untuk tahunnya di sini ketutupan gitu ya. Ya, ini tampilannya. Oh, ditutup. Peran 464 kemungkinan ini adalah Benda Hikmah nomor 464 kemungkinan. Gerbangnya dikunci. Ya, hanya petugas yang punya kali ya. Ini view dalamnya, dalam terowongan. Sangat gelap terowongannya. Nah, inilah kondisi terowongan Kebasen yang sekarang, kurang lebih sudah 2 minggu tidak digunakan, atau mungkin malah sebulan ya, saya lupa. Relnya juga sudah berkarat. Ya, nanti kita ke ke jembatan Serayu yang lama ya, kita lihat seperti apa kondisinya sekarang.
kita bisa perhatiin di sini memang pancang dari bantalan betonnya beberapa sudah tercopot. Pancang yang jalur baru saya juga kurang paham. Oke, saat ini saya berada di bawah dua jembatan serayu. Yang kanan adalah serayu yang baru, yang kiri adalah jembatan serayu yang lama. Nanti kita akan menengok seperti apa kondisi jembatan serayu yang lama. Kita zoom dulu. Pemandangan dari bawah sini cukup keren ya, cukup keren gitu. Nanti kita ke atas. Saat ini saya sudah berada di sebelah timur jembatan serayu yang baru. Seperti di tempat yang tadi, pancang antara beton dan rel ini beberapa sudah ada yang hilang, cukup banyak yang hilang gitu, ngos-ngosan atau diambil oleh petugas. Nah, inilah kondisi jembatan serayu yang lama. Rel yang biasa dilewati kereta sekarang udah nggak pernah dilewati kereta, jadi sudah berkarat. Kita zoom. Nah, ini penampakannya. Oke, saya berdiri di tengah rel. Ini safety ya guys, karena rel ini sudah tidak digunakan lagi, jadi nggak masalah karena nggak ada kereta yang lewat. Kondisinya seperti ini. Saya nggak tahu kenapa belum diambil relnya atau bantalannya, atau masih menunggu, atau memang digunakan nantinya suatu saat untuk cadangan, rel cadangan maksudnya ya. Oh, itulah kurang lebihnya. Nanti kita ke ujung barat, apa namanya, jembatan ini. Saya kira jembatan Jemberau ini sudah diambil, tapi ternyata masih ada, masih utuh ya, berada di sebelah kiri dari sini. Nah, ini oke, cuaca cukup bagus hari ini, panas ya, panas. Saya saat ini berada di depan Cafe Mercusi ya, maksudnya seberang dari Cafe Mercusi ya. Di sana ada dua jembatan yang terlihat. Untuk membedakan jembatan yang baru dan yang lama, yang baru itu lebih kinclong dan lebih tinggi pertama, dan yang lama itu lebih pendek. Kan yang tinggi itu adalah yang baru, yang pendek adalah yang lama. Pemandangan di sini sangat indah sih ya, maksudnya bagus banget pemandangannya, apalagi kalau cuacanya lagi sejuk seperti ini. Di sini berisik karena banyak kendaraan yang lewat. Saya saat ini berada di sebelah barat jembatan serayu ya. Di sini relnya sudah dicopot semua. Ini bekas-bekas batu balasnya masih ada dan rel-relnya masih di sini, tapi sudah dicopot semuanya ya. Nah, mulai dari PTN sudah dicopot. Ini masih ada bantalannya. Nah, kalau kita lihat ke sana, relnya terpotong sampai di situ. Ya, sudah karatan ya. Nah, itulah jembatan yang lama. Lihat dari sebelah sini. Nah, inilah penampakan jembatan baru dan lamanya. Kita fokus ke jembatan yang lama. Oh, di sini mulai patah. Nah, ini jembatan yang lama sudah mulai usang warnanya karena tidak dicat lagi dan karena tidak digunakan lagi. Ini yang masih kinclong adalah jembatan barunya. Untuk pemandangan dari sini memang bagus ya, apalagi kalau kondisinya cerah seperti saat ini. Nah, yang sebelah atas ini adalah jalur yang baru ya, ada dua jalur di atas ini. Kalau yang bawah ini tadinya adalah jalur yang lama ya. Banyak pantrel di sini ya. Saat ini saya sedang berada di sebelah mulut selatan terowongan Notog yang lama gitu ya. Di sini safety karena ini jalur udah nggak digunakan lagi. Di sini ada 98. Kalau kita zoom ke sana, nah inilah jalur atau trek Notok Kebasen yang lama yang sekarang sudah tidak dipakai. Bisa dilihat relnya sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Kemudian untuk nasib pancangnya atau pengikat rel dan betonnya juga sama. Di sini beberapa ya ada yang sudah hilang.
Saya tidak tahu pasti kenapa panjangnya pada hilang gitu ya, tapi yang jelas udah diambil mulut dari terowongan untuk sebelah selatan. Di sana ada 98 juga. Relnya di sini kelihatan bahwa beberapa pancangnya sudah ada yang hilang. Oke, saya akan mencoba jalan mendekati mulut terowongan ya. Seperti apa kondisinya ya, minimal kalau untuk masuk saya nggak berani karena bukan saya penakut, bukan, tapi lebih kepada keamanan ya, karena udah ditutup, jadi nanti takutnya melanggar aturan daripada PT KAI gitu. Jadi saya dari luar saja. Nanti kita zoomkan yang di dalam. Di sini 98-nya masih berdiri kokoh. Jelas sama kondisinya, relnya masih dipasang. Kita terowongan notok sendiri memiliki nomor seri benda hikmah yaitu 1440. Nah, di sini ada papan informasi terowongan. Panjangnya kurang lebih 200 meter. Petak antara notok dan kebasen. Ini pemandangan dari dalam terowongan. Ya, mulut terowongan ya, bukan dalam terowongan. Cukup indah ya. Terowongannya sendiri memang kondisinya gelap. Tidak memungkinkan untuk pencahayaan bisa sampai masuk ke dalam. Dan nanti kita ke ujung terowongan sebelah sana ya untuk melihat secara langsung bagian sananya. Saat ini saya berada di sebelah utara pintu terowongan atau mulut terowongan untuk bagian utara. Yang saya zoom adalah jalur menuju stasiun Notok, tapi ini jalur ini sekarang sudah nggak dipakai. Nah, kondisinya seperti ini, sama seperti jalur yang tadi, kondisinya juga paratan dan beberapa pancang bantalan. Oke, kita menuju terowongan Notok. Oke, saat ini saya berada di sebelah barat mulut terowongan Notok yang ke bagian barat. Nah, mulut terowongan Notok bagian barat, saya zoom. Ada tulisan 1915, kemungkinan itu adalah waktu jadinya terowongan ini. Kita mendekat ke mulut terowongan. Ya, kita berada di mulut terowongan Notok. Nah, ini kalau kita lihat di dalam, memang di situ ada semacam kursi gitu ya, yang digunakan untuk mungkin warga dalam mengisi waktu. Kondisinya sangat gelap, biasa juga menggelap, tapi kalau malam biasanya ada penerangan listriknya, cuman sekarang udah nggak ada karena dicabut listriknya. Pemandangan dari dalam terowongan seperti ini. Terima kasih. Itulah jalan-jalan kali ini untuk menengok jalur nonaktif setelah kurang lebih 3 minggu tidak digunakan antara petak Notok sampai dengan Kebasen, dan juga 2 terowongan legend yang berada di Notok dan Kebasen serta Serayu atau jembatan Serayu. Oke, nantikan terus video-video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.